Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan dengan NIM 20114141009 dari Universitas Cokroaminoto kelas 3G PGSD. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengajarkan adik-adik tentang keberagaman, yaitu keberagaman sosial, keberagaman ekonomi, agama, suku, budaya, dan ras. Oke, sebelum itu saya ingin mengabsen kepada adik-adik atas nama Ahmad. Ya, silakan meningkatkan di raise hand. Oke. Atas nama Jati. Oke. Atas nama D Aidan. Oke. Untuk atas nama Syamsul. Oke. Untuk selanjutnya itu nama adik Afifa. Oke, thank you. Sebelum itu saya ingin membagikan video ini secara ya maaf ya adik-adik, di sini saya akan membagikan materi sekaligus bahan kakak untuk mengajar kepada adik-adik tentang keberagaman. Oke adik-adik, saya akan menjelaskan tujuan kakak untuk menerangkannya, yaitu untuk mengenalkan adik tentang keragaman sosial yang ada di Sulawesi Selatan dan keragaman ekonomi, budaya, agama, serta etnis yang berada di provinsi kita, yaitu Sulawesi Selatan. Nanti kakak akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa sih itu keberagaman, bahwa keberagaman itu seperti apa. Kakak akan menjelaskannya. Oke, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individualnya. Perbedaan individual bisa meliputi berbagai bidang seperti etnis, jenis kelamin, keyakinan, agama, politik, dan ideologi lainnya. Sebelumnya, keberagaman adalah ekspektasi diri dari perbedaan-perbedaan dalam lingkungan yang aman, positif, dan terpelihara. Selain itu, yang pertama itu jenis-jenis keberagaman, yaitu keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan, bahwa kebebasan beragama di Indonesia dijamin pada Undang-Undang 1945, yaitu yang secara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa lain dan pedagang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakinkan bahwa kebenaran dan ketuhanan Tuhan dan kerukunan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama lain ini berbeda. Di Sulawesi Selatan memiliki beberapa keberagaman agama, terdiri dari Islam dengan mayoritas penduduk yaitu 88,34%, sedangkan Kristen Protestan 8,12%, Katolik 2,25%, Hindu 1,02%, Buddha 0,25%, Konghucu 0,04%. Keberagaman agama di Sulawesi Selatan menjadi wilayah mayoritas Islam, dan ada juga beberapa wilayah yang memiliki mayoritas Kristen Katolik, yaitu daerah Toraja. Itu kedua, yaitu ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Keberagaman ini bisa dilihat dari beraneka jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Keadaan ekonomi yang beragam sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Dan jika tinggal di daerah pantai, kita akan menjadi nelayan atau penjual ikan. Sini saya akan menjelaskan jenis keberagaman ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu pertanian. Pertanian adalah sebuah pekerjaan di mana kita akan menanam sesuatu yang dapat kita bisa jual ataupun bisa dikonsumsi sehari-hari. Dan kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris yang memungkinkan masyarakat bisa menanam berbagai jenis tanaman.
Yang kedua yaitu perkebunan. Ada dua jenis perkebunan yang ada di Indonesia, yaitu perkebunan rakyat yang dikelola masyarakat sendiri, dan kedua itu perkebunan besar yang dikelola pemerintah. Untuk perkebunan rakyat biasanya untuk ekonomi sendiri atau pedagang lainnya, sedangkan perkebunan besar akan digunakan untuk ekspor impor, contohnya hasil perkebunan Indonesia yaitu karet, sawit, topi dan sebagainya. Ketiga yaitu peternakan. Keberagaman ekonomi di Sulawesi Selatan dan Indonesia dari peternakan, di mana peternak bisa itu peternak unggas, sapi dan kerbau. Peternakan di Indonesia yaitu peternakan hewan besar, contohnya sapi dan kerbau. Peternakan hewan kecil yaitu babi, kambing dan sebagainya, dan serta pemakan unggas, ayam dan bebek. Keempat yaitu perikanan. Perikanan adalah di mana kegiatan pekerjaan kita itu membudidayakan ternak hewan laut atau menjadi nelayan. Kehutanan. Hutan Indonesia juga sering dimanfaatkan berbagai keperluan ekonomi. Hutan jadi yang dan itu di mana kita menjaga hutan atau menjual pohon jati, di mana bisa membuat meja, kursi dan lain-lain. Ketiga yaitu budaya. Keberagaman budaya Indonesia masyarakat terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa dan budaya. Di antaranya di Sulawesi Selatan kita dapat mengetahui budayanya. Ada yang pertama yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah di Sulawesi Selatan itu ada beragam. Salah satunya yaitu bahasa Bugis yang digunakan oleh bahasa Ugi dalam merupakan bahasa asli untuk orang Bugis. Dan kedua yaitu bahasa Makassar yang menggunakan bahasa daerah dari Makassar yang mencapai persebaran wilayah di Goa, Pangkep, Maros, Jeneponto, Takala, Bertai, dan Makassar. Sedangkan untuk suku Toraja yaitu bahasa Toraja akan di daerah sekitar Toraja, itu aja. Yang kedua yaitu rumah adat di Sulawesi Selatan. Suku Toraja yaitu Tongkonan. Untuk suku Bugis dan Makassar yaitu Bola atau Bala. Yang ketiga yaitu Atake. Keempat Bola Sabah dan suku Kajang. Selain bahasa, macam budaya di Sulawesi Selatan ini salah terkenal yaitu arsitekturnya atau khas rumahnya. Sulawesi Selatan ini diperlihatkan dalam bentuk rumah adat. Nama dari rumah adat suku Toraja adalah Tongkonan, yang artinya bala musyawarah. Menurut kepercayaan suku Toraja terdapat sebuah hubungan erat antara Tongkonan, manusia dan bumi. Tiga yaitu peraturan yang telah dibuat dengan adat atau tolko, sedangkan untuk rumah adat suku Bugis dan Makassar diri disebut dengan bola atau bala. Kedua rumah adat ini memiliki kebersamaan dalam yang bentuknya yaitu berupa rumah panggung, memiliki kolong bawah rumah. Selain tiga nama rumah adat tersebut juga memiliki rumah adat lain yang tak salahnya uniknya yaitu Atake, Bola Soba, suku Kajang dan lain sebagainya. Ketiga yaitu pakaian adat Sulawesi Selatan. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskannya satu-satu aja, mempercepat waktu dan adik-adik bisa melihatnya dari tampilan. Suku Bugis untuk laki-laki yaitu tope, songko pusa pawabi, impalape, pakambang, suku Pakabang. Untuk suku Bugis perempuan yaitu tope, jembong, waju parie, waju padapale, dan sape. Untuk suku Toraja ada pio, pojo poko, sepa, dan sambu. Ada baju Toraja. Dan untuk pakaian upacara suku Toraja yaitu pasaru, kayu Toraja dan salembang. Suku Makassar laki-laki yaitu lipas B. Suku Makassar perempuan juga bisa baju rawang, lipas sapi, lipas salawan dan jembang. Untuk pakaian sehari-hari laki-laki ada lipas sapi, sangkuk guru dan jasa tube. Untuk pakaian sehari-hari wanita ada bodo dan sarung sapi. Keempat yaitu etnis dan suku. Suku bangsa atau yang sering disebut dengan etnik atau etnis dapat diartikan sebagai pengelompokan atau pergolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Pengelompokan tersebut ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa, agama hingga perilaku. Negara Indonesia memiliki negara terdiri dari suku bangsa yang beragam.
Setiap suku bangsa memiliki karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Tercatat di Indonesia memiliki lebih banyak 300 kelompok suku, yang tepatnya 1340 suku bangsa. Dan di sini saya akan menjelaskan pada adik suku-suku apa yang ada di Sulawesi Selatan. Pertama, suku Bugis. Kedua, suku Makassar. Ketiga, Mandar. 4, Toraja. 5, Duri. Keenam, Patinjo. Ketujuh, Bone. Kedelapan, Mahwa. Ke-9, Endekan. Ke-10, Patai. Dan ke-11, Kajang atau Konjo. Kelima, untuk keragaman kelima itu sosial. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Kelompok persekutuan hidup manusia sangat beragam karena ada perbedaan suku, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan unsur-unsur yang membentuk keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman merupakan kenyataan kita hadapi dan alami. Keberagaman individu maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia baik sebagai makhluk hidup maupun sosial. Setelah belajar tentang keberagaman karakteristik individual, saya harapkan untuk adik-adik bisa mengetahui keberagaman yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu dari keberagaman ekonomi, sosial, budaya, etnis, dan suku. Yaitu sini saya akan melihat beberapa gambar untuk suku atau budaya di Sulawesi Selatan. Yang pertama, saya akan melihatkan foto baju adat dari suku-suku di Sulawesi Selatan. Ya, ini di sebelah kiri ada pakaian adat suku Bugis, yang di tengah yaitu pakaian adat untuk suku Makassar, sebelah kanan yaitu pakaian adat suku Toraja. Adik-adik bisa lihat di mana perbedaan dari ketiga pakaian adat tersebut. Oke, selanjutnya saya akan share foto dari adat atau budaya dari salah satu suku di Sulawesi Selatan, yaitu adat atau budaya dari suku Toraja, yaitu rambut Solo. Rambut Solo yaitu adat atau budaya upacara kematian untuk orang-orang yang terkenal di Toraja, yaitu orang penting di Toraja atau keluarga yang sangat besar. Jadi diadakannya namanya budaya rambut Solo atau pemakaman orang penting di suku budaya. Oke, terima kasih kepada adik-adik sudah mendengar penjelasan kakak. Untuk selanjutnya, saya harapkan kepada adik-adik bisa mengetahui apa aja keberagaman yang ada di Sulawesi Selatan, ya dari keberagaman sosial, ekonomi, agama, etnis, suku, dan budaya. Terima kasih atas waktu dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.